Oke, para future leaders gimana, sudah siap untuk mengikuti sesi pertama di hari kedua? Ntar dulu, ini saya nggak akan panggil yang cantik di depan sini kalau misalnya teman-teman suaranya masih beriak-riak nggak jelas gitu ya. Gimana teman-teman, sudah siap? Tepuk tangan dulu. Oke, kalau begitu teman-teman, dan hari ini kita akan memasuki Talent Trifecta by ICE. Dimulai dari sesi yang pertama dengan tema Doing Business in this Borderless Creativity Era by ICE yang disponsori oleh Lenovo. Lenovo, Smarter Technology for All. Got me wanting more, yeah. Got something that I can't deny. Got me so excited, got me feeling high, got me buzzing, yeah. Oke teman-teman, sebelum saya akan mengundang moderator naik ke atas panggung. Boleh ya saya spill dulu pembicara hari ini biar semakin semangat. Nanti akan hadir bersama kita seorang entertainer, entrepreneur dan juga social activist Kak Cinta Laura Kale. Dan juga akan hadir kreatif content creator yaitu Kak Aulian. Dan juga akan hadir consumer product manager Lenovo Indonesia yaitu Bapak Henry Lim. Sudah nggak sabar ya untuk melihat semua pembicara ke atas. Langsung saja kalau begitu kita undang moderator kita pada hari ini, Head of Communication ID and Media Mbak Kania Aisyah Pasaman. Selamat pagi semuanya. Oke, sekali lagi, selamat pagi Future Leaders. Welcome to Talent Trifecta Stage by ICE di Indonesia Millennial Gen Z Summit 2023. Terima kasih banget sudah meramaikan sesi pertama di pagi hari ini ya, karena ICE ini memang penuh dengan keseruan. Jadi kita mungkin harus mulai harinya dengan sedikit bump up the spirit ya, gitu. Oke, jadi hari ini senang sekali saya Kania Aisyah Pasaman bisa menjadi moderator sesi pertama di Talent Trifecta Stage. Saya sesungguhnya tidak menyangka akan berada di sini karena biasanya saya ada di sana. Tapi hari ini saya dipercaya untuk ada di stage ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja keras untuk stage ini. Mungkin aku sedikit memberikan konteks tentang pembicaraan kita di hari ini sebelum kita memanggil pembicara-pembicara kece kita ya. Jadi di era globalisasi ini, dunia bisnis mengalami transformasi yang signifikan. Dan sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan konektivitas yang semakin meningkat, pastinya banyak hal-hal yang kemudian muncul creatively and also realistically gitu ya. Keterbukaan pasar global dan perkembangan teknologi informasi juga menghapus batasan geografis, menciptakan era kreativitas tanpa batas yang mengubah paradigma bisnis secara mendasar. Fenomena ini menandai peralihan dari model bisnis tradisional ke suatu realitas di mana kolaborasi, inovasi, kreativitas menjadi kunci utama untuk kesuksesan. Hari ini kita hadir di sini untuk sama-sama menyimak pembicaraan dengan judul Doing Business in this Borderless Creativity Era. Jadi sesi ini dirancang untuk menjawab tantangan dan juga peluang yang muncul dalam lingkungan bisnis yang semakin terkoneksi hari ini. Perubahan paradigma ini mendorong perusahaan untuk melepaskan kendala-kendala konvensional dan membuka diri terhadap kerjasama tanpa batas. Oke, aku nggak akan terlalu banyak lama-lama di awal karena kita mau menyediakan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya satu hal yang paling gak nyaman adalah kalau kayaknya aku cantik sendiri di stage ini gitu. Jadi aku juga mau manggil yang sama-sama cantik. Mungkin speaker kita yang pertama, Cinta Laura. Sedikit tentang Cinta Laura, beliau memulai karirnya di industri hiburan sejak usia 12 tahun. Telah membintangi lebih dari 450 episode drama televisi dan berbagai film layar lebar. Beliau juga punya 2 album multi platinum dan mendapatkan banyak penghargaan di dalam maupun luar negeri. Dan setelah lulus dari Columbia University dengan predikat cum laude, saat ini beliau juga
sedang menjajaki banyak bisnis-bisnis gitu ya. Beberapa di antaranya ada 18 Coffee, Revolicons, Puella ID, Rumah Serada Semesta, Lucid, dan juga Abstract. Jadi di luar kesibukannya ini, Cinta juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan mengambil peran sebagai komisaris dan sebuah perusahaan Waste to Energy PT Mahareksa Energi Biru. Please welcome Cinta Laura to the stage. Oke, Cinta please take a seat. Oke, next yang gak kalah keren untuk membalance energi-energi feminin di atas panggung ini ya. Aku akan memanggil yang ganteng-ganteng juga. Next kita ada Aulion, yaitu creative content creator. Mungkin sedikit tentang Aulion, tapi aku yakin sebenarnya ini udah banyak yang tahu sih. Cuman beliau adalah creative content creator yang sudah melalang buana kemana-mana ya. Mungkin kepiawaiannya dalam mengolah kreatif konten kayaknya udah nggak perlu diragukan lagi gitu ya. Selalu out of the box dalam menyuguhkan konten, juga nggak jarang konten ini melahirkan hobi-hobi baru dan juga yang kemudian menjadi bisnis yang berkelanjutan. Saat ini Aulion bukan hanya sekedar hobi berkonten, namun juga menjadikannya menjadi profesi utamanya gitu. Mungkin teman-teman ingat beberapa tahun yang lalu Rewind Indonesia 2020 dan 2021 itu juga merupakan karya beliau. Oke, let's call to the stage Aulion. Give a round of applause everybody. Oke, last but not least ya, sosok yang merupakan alasan kenapa kita semua ada di sini, termasuk juga yang saya sendiri gitu ya. Jadi ini ada Mas Henry Lim yang merupakan Consumer Product Manager dari Lenovo Indonesia. Beliau ini adalah seorang profesional yang telah melibatkan diri di dalam dunia teknologi kurang lebih selama 10 tahun. Saat ini Mas Henry memegang peran penting dalam Consumer Product Manager di Lenovo Indonesia, khususnya dalam kategori premium. Dengan latar belakang yang kaya akan pengalaman, Henry telah membuktikan bahwa sebagai ahli dalam teknologi perangkat keras IT, keahliannya yang terfokus pada produk komponen dan sistem telah membawanya menjadi who he is today. Hal tersebut dibuktikan melalui penghargaan yang ia mendapatkan untuk CGM Award for Country CX Champion Q3 Fiscal Year 22-23 for delivering outstanding performance in contributing to company's business objective. Please welcome Mas Henry Lim to the stage. Oke, very nice. Aku akan menemani speaker-speaker keren kita ini selama 1 jam ke depan. Jadi judul kita kan adalah tadi apa? Borderless Creativity Era gitu ya. Doing Business in Borderless Creativity Era. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam topiknya itu sendiri, aku mau nanya dulu apa kabar semuanya dan lagi sibuk apa? Mungkin boleh di-share apa yang lagi exciting, project-project apa yang harus diketahui sama teman-teman semua yang hanya di-spill di IMGS. Mungkin silahkan Cinta Laura. Mungkin mengenai bisnis-bisnis aku akan kita bahas nanti. Tentunya setahun ini mungkin teman-teman sadar bahwa aku nggak terlalu banyak melakukan hal-hal di depan layar. Karena diam-diam aku sedang mengembangkan berbagai unit bisnis dari talent management sampai digital platform, post-production house, music management, dan juga F&B. Tapi sebenarnya akhir tahun ini exciting banget karena aku sedang siap-siap untuk melakukan sebuah series di mana aku akan memainkan sebuah karakter yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Oleh karena itu mungkin ada teman-teman yang di sini sempat lihat di Instagram aku lagi latihan choreo fighting untuk film, and that's why I've been doing a lot of action content. Tapi melebihi itu memang aku tipe orang yang percaya bahwa saat kita melakukan sebuah project kita harus prepare lebih awal sebelum produksi dimulai. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah inisiatif aku sendiri supaya saat mendalami karakter nanti semuanya kelihatan believable dan natural. So I'm preparing for a series right now dan siapa tahu awal tahun depan juga ada sebuah film. Mungkin hasil kolaborasi aku dan suatu company yang sangat aku respect. Tapi that's a secret, so stay tuned.
Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya terima kasih udah datang pagi-pagi ya untuk datang ke sini. Aku saat ini lagi sibuk masih sebagai content creator. Aku bikin kreatif konten di Instagram, di YouTube, sama di TikTok juga. Dan saat ini aku lagi mencoba something new, yaitu adalah acting. Ini aku akan main peran di salah satu musikal karya The Lopez Brothers. Itu polarisasi musikal yang akan tayang nanti, bukan tayang sih, akan hadir secara live bulan Februari. Please teman-teman nonton karena itu debut aku acting, nyanyi, dan dance. Jadi deg-degan sih, sekarang lagi persiapan itu. Ya gitu aja, terima kasih. Yes, Mas Hendy mungkin bisa share sedikit kesibukannya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih ya udah pada hadir di sini. Kalau dari saya, karena saya backgroundnya agak berbeda dari dua teman kita di sini. Kalau saya sih excited karena sekarang kita di Lenovo juga sebenarnya banyak produk-produk inovasi baru yang akan datang ya di tahun depan. Mungkin saya nggak bisa cerita banyak, tapi tunggu aja. Nanti tentunya kita banyak produk-produk yang bisa empowering teman-teman, terutama para future leaders ya di sini. Thank you. Oke, tepuk tangan dong buat speaker-speaker kita yang luar biasa ini. Oke, pertanyaan pertama nih, let's get down to business ya. Yang pertama kali mungkin yang pertama ingin diketahui oleh banyak future leaders di sini gitu ya. Ketika kita bicara tentang borderless creativity era, ini kan kita berbicara dalam konteks bisnis atau dunia bisnis ya gitu. Jadi dalam keseharian ini mungkin pertanyaannya untuk Cinta dan nanti untuk Aulion juga gitu ya. Bagaimana kalian melihat kebebasan kreativitas ini? Dalam artian ini kemudian bisa menjadi peluang bisnis gitu. Karena kan kalian sendiri kan di awal adalah creative people dan akhirnya kalian istilahnya serius di bidang tersebut gitu ya. Jadi mungkin boleh diceritakan what you think about our team tapi dalam konteks bisnis atau hal yang kalian lakukan sekarang professionally. Cinta Ya, aku pertama kali itu bikin konten dari 2007. Jadi aku mengalami fase di mana YouTube di Indonesia kayaknya orang nggak ada yang main YouTube deh. Dan aku tuh dulu aku pengen banget nyebarin karya aku kayak kemana ya, ke platform mana, dan YouTube salah satu platform yang ternyata bisa ya nyebarin karya lewat online dari YouTube. Dan aku ngelihat perkembangannya beda banget dari dulu sampai sekarang. Dulu tuh kayaknya YouTube tuh orang Indonesia nggak boleh yang upload video di YouTube ya, karena sepi banget, nggak ada konten orang Indonesia yang di YouTube gitu. Dan sekarang kita bisa lihat, wow banyak banget konten creator sekarang, banyak banget, bahkan dokter, terus ada designer dan berbagai macam occupation tuh semua pada bikin konten. Dan aku ngerasa sekarang emang udah nggak ada ini sih, udah nggak ada alasan untuk nggak berkarya, karena dari device yang kita punya tuh sekarang udah dimanjain teknologi banget. Dulu masih susah banget untuk bikin satu karya, tapi sekarang udah ya Allah, kita udah dimanjain banget. Itu udah saatnya kita untuk gerak sih gitu. Kalau dari aku, tentunya kita hidup di masa yang sangat menyenangkan. Dengan perkembangan teknologi, kita semua diberdayakan untuk bisa mengejar apa yang kita inginkan dan memulai bisnis-bisnis yang mungkin kalau 10, 15, 20 tahun yang lalu nggak memungkinkan. Tapi aku selalu bilang begini, dengan perkembangan teknologi untuk negara berkembang seperti Indonesia, kita bisa melihatnya seperti double-edged sword. Kenapa begitu? Mungkin kita bicarain sisi negatifnya dulu ya, karena aku ingin mengakhiri dengan sisi positif. Sisi negatifnya adalah tentu buat kita future leaders yang tinggal di kota-kota besar kayak Jakarta, Medan, Makassar, Denpasar, Yogyakarta, kita sudah diberikan tools, informasi, dan fasilitas yang cukup untuk tahu bagaimana benar-benar menggunakan teknologi to our advantage. Tapi buat adik-adik di luar sana yang mungkin ingin menjadi future leaders tapi tinggal di tempat terpencil di mana mereka belum diberikan tools yang tepat untuk menggunakan teknologi dengan baik, tanpa disadari maupun disadari kadang-kadang mungkin bisnis yang mereka geluti akhirnya tidak selalu berdampak baik bagi masyarakat. Supaya pembicaraan ini nggak terlalu abstrak, mungkin aku kasih contoh yang sangat mundane dan simple. Sempat beberapa tahun yang lalu mungkin teman-teman lihat banyak influencers memberdayakan teknologi dan kreativitas mereka dengan menjual
melakukan bisnis di bidang diet pills. Familiar? I think we're familiar with that. Nah, tanpa disadari, saking mudahnya mereka menjual produk-produk mereka di dunia maya, akhirnya beberapa tahun setelah itu mereka discover bahwa ternyata ada efek samping yang sangat berbahaya dari produk yang mereka jual ke masyarakat. Dan karena masyarakat tidak punya cukup informasi dan tools untuk belajar, oh mungkin sebelum membeli produk harus lihat reviewnya dulu, lihat komposisinya dulu, cari tahu risetnya dilakukan dengan benar atau enggak, mereka percaya aja dan akhirnya mereka menjadi victim atau korban dari bisnis tersebut. But let's talk about the positive. Mungkin aku akan menggunakan IDN as an example because I love IDN as a company. IDN, apalagi kedua foundersnya, Winston dan William, they're very, very creative. Mungkin diawali dengan media company, tapi sekarang hari ini kita semua duduk di sini, datang ke sebuah seminar, di mana bisa dibilang ini sebuah bisnis, ada ticket sales, bekerja sama dengan brand, tapi they're giving back to the community dengan memberikan kalian para Gen Zs dan Millennials knowledge yang bisa dibawa pulang untuk membantu kalian di masa depan kalian. So that is amazing. It's a business, but it's empowering and good for the people. Gitu. Dan mungkin tanpa tidak disadari, aku pun sebagai seseorang yang mungkin banyak teman-teman di sini tadinya hanya kenal sebagai aktris, penyanyi, entertainer, terinspirasi juga oleh IDN gitu. Makanya beberapa tahun yang lalu saat pandemi, aku dan timku membangun 6 business unit yang berbeda, tapi mayoritas menggeluti dunia kreatif ini. Dan misinya sama, bagaimana kita bisa menggunakan media untuk merubah paradigma masyarakat agar kita siap menjadi pemimpin dan menuju Indonesia Emas 2045 nanti. So singkat aja, because I don't want to take too much of your time, tapi kalau aku pribadi, selain melakukan hal-hal di dunia entertainment di depan layar, yang aku sedang berusaha kembangkan sekarang adalah SDM atau sumber daya manusia yang bekerja di balik layar. Apa aja bisnisnya? Ada tentunya Rumah Serada Semesta, sebuah creative hub di mana misi kita adalah mengembangkan skill set orang-orang di industri kreatif seperti para editor, videographer, fotografer, dan lain sebagainya. Ada Puala Digital Network di mana kita adalah sebuah network yang tidak takut untuk berbicara soal isu-isu yang dianggap stigma atau sensitif di negara kita, tapi di-lead oleh anak-anak muda, para Gen Z yang berani untuk ngomongin hal-hal seperti gender equality, kekerasan seksual, bullying, mental health, dan lain sebagainya. Ada Rebel Icons, sebuah talent management di mana talent-talent yang aku bina, aku harap suatu hari akan menjadi pemimpin juga. Nggak hanya selebriti yang disukai orang, tapi seseorang yang memiliki platform dan berani bersuara soal isu-isu yang mereka pedulikan. Ada Lucid Production, sebuah post-production house, lagi-lagi di-lead oleh para Gen Z, tapi mereka semua adalah videographer, editor, creative director, dan lain-lain yang memiliki kapasitas nggak hanya membuat visual yang keren, tapi memberikan naratif atau cerita atau pesan yang kuat. Jadi saat kontennya dikonsumsi oleh masyarakat, there's value. Abstract, percaya atau nggak percaya, mungkin teman-teman di sini angkat tangan ada yang suka Weird Genius nggak? Who likes Weird Genius? Para DJ yang bikin lagu latih, oke. At least we have a few. So Weird Genius, Ramen Girl juga ada dalam ekosistem kita karena kita percaya udah waktunya musisi Indonesia diapresiasi nggak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Dan terakhir 18 Coffee, di mana ini ya memang F&B, tapi mimpi kita ke depan adalah membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda di second cities dan juga memberikan event space gitu untuk para kreatif bisa datang dan nge-share karya-karya mereka. And so to wrap that up, banyak banget potential di luar sana yang bisa kalian kejar, tapi semuanya ada dalam diri kalian, pesan, value, dan hasil apa yang ingin kalian berikan kepada masyarakat dari apa yang kalian perbuat. Oke, thank you so much Cinta for that. I think itu juga
set the tone untuk pembicaraan kita ke depannya ya. Mungkin nanti kita akan revisit lagi apa yang tadi, beberapa poin yang tadi Cinta juga sempat share gitu ya. Tapi mungkin sekarang aku mau ke Mas Henry dulu. Mas Henry, aku mau nanya, Lenovo ini kalau misalnya Cinta dan Aulion ini kan dari perspektif konten kreatornya atau misalnya pelaku bisnisnya gitu ya. Nah, kita berbicara bagaimana Lenovo memiliki peran hadir di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Sebagai penyedia teknologinya gitu, alat-alatnya yang menunjang kreativitas dan juga kebebasan berkarya yang tadi sudah di-mention oleh Aulion dan Cinta. Mungkin Mas Hendy boleh share sedikit soal itu. Oke, jadi sebenarnya dari Lenovo sendiri juga melihat ya, seperti yang tadi Kak Cinta juga ngomong, saat ini kita hidup di dunia konten ya, kita lihat hampir semua orang itu bisa jadi konten kreator. Tinggal orangnya ini memang mau terjun di bidang itu atau enggak. Nah, untuk orang-orang yang memang berprofesi atau memiliki passion untuk terjun di dunia itu, tentunya pasti membutuhkan tools atau device, ya kan? Dan gak hanya tools yang simple seperti misalnya pulpen, buku, cukup ditulis nanti bisa jadi konten gitu kan. Perlu suatu device yang bisa mentranslate atau menerjemahkan kreativitas para konten kreator itu jadi sebuah konten yang bisa dikonsum sama masyarakat. Nah, tools atau device yang dari Lenovo itu kita punya filosofi namanya Smarter Technology for All. Jadi apa sih sebenarnya? Singkatnya adalah, dan Lenovo itu selalu melihat teknologi apa yang kita bisa berikan pada konsumen kita untuk bisa lebih cepat atau lebih banyak menghasilkan konten-konten yang relevan gitu ya. Contoh simpelnya misalnya, mungkin teman-teman di sini pada saat mau beli device gitu bingung nih, aduh saya mau pakai yang seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya di Lenovo itu semua jenis, semua lini itu bisa untuk istilahnya memberikan teknologi ya. Nah, tinggal bagaimana para content creator di teman-teman kita ini membutuhkan yang seperti apa. Contoh simpel misalnya gini. Tadi kalau teman-teman lihat kita punya lini yang namanya Lenovo Yoga, seri karbon gitu ya. Kenapa kita menciptakan seri seperti itu? Yang pertama, untuk teman-teman yang sini yang super sibuk, mungkin tidak ada waktu untuk duduk diam untuk kerja gitu ya. Seri karbon kita itu sudah military grade, jadi kalau misalnya terbentur, misalnya kepentok itu dijamin aman. Dan kalau misalnya amit-amit rusak gitu ya, kita juga punya layanan after sales yang kita sebut dengan accidental damage protection. Jadi kalau rusak tinggal telepon service center, kita akan perbaikin. Gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih dari saya ya. Oke, nanti mungkin bisa dielaborate lagi as we go along ya. Oke. Aku mau balik lagi ke Aulion mungkin ya. Jadi gini, tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol nih sebelum sesi ini dimulai gitu ya. Kita agree on one thing, yaitu bahwa trend atau creative ideas, tadi Cinta juga mention sedikit bagaimana certain type of content itu memang ada masanya gitu, dead, trending, terus kemudian mungkin tidak lagi gitu ya. Sekarang aku pengen tahu, atau aku pengen gali dari Aulion sendiri. Kamu kan udah berkarir udah lumayan lama nih, tadi kalau nggak salah share dari 2008 ya, cukup lama gitu. Bagaimana kita itu menyikapi tren dalam arti kata kita kalau sesuatu yang trending itu kita kayak go with the wave gitu, kita ikutin. Tapi at the same time kita juga tetap stay true gitu, kita tetap punya karakteristik kita sendiri. Dan kita lihat itu dari kamu kan, dengan karya-karya kamu gitu. Mungkin boleh di-share kali ya thinking prosesnya gitu. Oke, jadi dulu itu aku idealis banget sih. Dulu aku bikin stop motion terus dan ngerasa kayaknya gue pengen deh bikin stop motion terus gitu sampai akhir hayat gitu, kayak bikin stop motion. Cuman ternyata gak bisa terlalu idealis banget sih. Aku ngerasa content creator tuh harus responsif sama perkembangan zaman dan mulai ngedenger kayak saran dan kritikan dari penonton. Dan akhirnya aku mulai coba membuka diri sih, kayak misalnya ternyata ada tren ini dan aku mau coba ngekombinasiin sama ide yang aku punya. Contohnya ini contoh studi kasus, aku dulu, teman-teman pernah lihat nggak yang ibu-ibu marah COD sama tukang kurir? Jadi kan kasihan ya, kayak ya dia kan mau nganter barang. Itu ngangguk semua berarti? Iya, mereka kan mau nganter barang cuman malah dimarah-marahin kan sama ibunya. Nah dari situ tuh aku memanfaatkan momen itu untuk gimana ya bikin tren ini untuk jadi sebuah solusi gitu. Akhirnya aku bikin
namanya jajanan kurir untuk ojol. Jadi aku di depan rumah itu kayak ada snack, berbagai macam minuman, mineral water, terus yang minuman manis, snack-snack dan segala macam. Jadi kalau misalnya kurir-kurir nganter barang, mereka kayak bisa ngambil barang itu gitu. Dan alhamdulillahnya banyak yang ngikutin, banyak yang bikin di depan rumah tuh dibikin kayak jajanan kayak gitu. Dan ternyata ternyata kontennya ramai banget. Dan waktu itu ada film yang lagi trending, film Barbie. Jadinya aku kayak tetap ikutin juga. Oh sekarang lagi tren Barbie, jadinya jajanan kurir itu semuanya aku bikin pink semua. Jadi makanan-makanan pink, minuman yang pink, dan semua produk yang pink. Dan ternyata itu juga banyak banget yang nonton, engagementnya tinggi. Dan ternyata senang banget sih konten yang kayak gitu tuh ternyata masih bisa diapresiasi sama banyak orang gitu. Oke, thank you. Jadi ya boleh memanfaatkan tren, tapi tetap at the end of the day ada personality kita juga di situ ya, untuk hal yang membangun konten kita juga. Nah, mungkin aku ke Cinta sekarang ya. Cinta, tadi kamu share ke kita banyak banget tuh bisnis, lini bisnisnya gitu ya, bisnis yang sedang kamu jajaki gitu ya. Nah, tapi yang mungkin aku rasa what's so special about you adalah sustaining bisnisnya gitu. Jadi walaupun beberapa orang tahu kamu misalnya sebagai artis, tapi ada juga yang tahu kamu sebagai businesswoman gitu. Dan itu kan berarti ketika orang punya dua pandangan gitu ya, berarti kan itu dua-duanya berjalan gitu. Nah mungkin yang mau aku mungkin gali dari Cinta itu lebih kepada how do you make it sustainable? Apa sih inovasi dan juga trik-trik yang kamu terapkan sehingga ya jalan semua gitu? Alright, kalau aku pribadi ya, percaya saat kita memulai sebuah bisnis, itu harus datang dari inisiatif kita berusaha mencari solusi dari suatu problem. Tentunya mengikuti tren itu bukan sebuah hal yang salah ya, karena kadang-kadang memang dengan kita mengikuti tren, akhirnya kita lebih cepat dikenal dan apapun yang kita lakukan, apalagi kalau itu content creation, mungkin views-nya akan naik lebih cepat. Tapi sometimes, aku nggak bilang selalu, tapi kadang-kadang itu nggak sustainable kalau kita hanya mengikuti trend. Karena in the end, manusia cepat bosen. Dan saat consumers kita bosen, what are we gonna do? Now what? Gitu. Jadi aku pribadi saat memulai bisnisku, itu datang dari anxiety atau kegelisahan yang aku miliki terhadap kondisi negara kita sekarang. Mungkin untuk teman-teman yang familiar dengan Raditya Dika, dia juga selalu bilang bahwa setiap kreativitas dia datang dari perasaan gelisah. Purpose ya, start with your purpose. Yes, start with your purpose. Sebelum aku ngomongin visi behind bisnis aku, sering banget tentunya sebagai public figure aku ditawarkan oleh orang-orang, kenapa Cinta nggak bikin makeup aja? Kenapa nggak bikin skincare aja? Kan lagi ngetrend. Terus aku mikir, oke, mungkin kalau aku bikin skincare, bikin makeup, banyak fans aku yang cewek-cewek apalagi ya, bakal into it banget. Tapi aku berpikir, that's not my thing, you know. Aku tidak memiliki passion dalam membuat suatu makeup brand atau skincare brand. Bukan berarti tidak akan pernah mau ya, maybe one day. Tapi untuk sekarang belum ada passionnya. Dan menurut aku penting sekali saat kita memulai sesuatu, itu harus datang dari hati. Dan kembali lagi kegelisahan aku di awal yang bertambah saat pandemi, itu saat melihat banyak adik-adik kita di luar sana, orang-orang yang kurang mampu, sebenarnya tidak bersekolah. Mau pemerintahan kita bilang school from home lah, dikasih kuota lah, dikasih smartphone, I'm sorry, aku lihat dengan mataku sendiri. Bahkan di Pulau Jawa, anak-anak yang mungkin hanya tinggal 1 jam dari kota, tapi di daerah mereka sinyal aja nggak ada. Itu pun terjadi di sekolah-sekolah yang dibina oleh Yayasan Keluarga Aku Sukarseno Peduli. Di kaki Gunung Salak, di Kabupaten Bogor, hanya 1,5 jam dari lokasi ini, anak-anak di jam-jam tertentu pada waktu pandemi sulit untuk belajar dari smartphone mereka. So apa kegelisahan aku? Kegelisahan aku pada saat itu adalah
apa yang akan terjadi kepada negara kita 5-10 tahun ke depan saat kita melihat education gap atau gap pendidikan semakin meningkat antara orang-orang yang mampu dan orang-orang yang tidak mampu. Gimana kita mau accomplish economic goals kita kalau ada kesenjangan dalam cara berpikir masyarakat? Dari situ aku berpikir, oke, passion aku adalah memberdayakan dan membantu orang-orang kurang mampu. Occupationku sekarang adalah artis dengan platform yang cukup besar. How can I solve the problem? Dari situ lahirlah Puala, sebuah platform yang pada awalnya aku bangun karena logika aku adalah begini. Kalau anak-anak yang kurang mampu di sekolah tidak benar-benar belajar, orang tua mereka juga kurang mampu untuk mendidik mereka karena mereka pun tidak selesai sekolahnya, dan konten yang mereka tonton mau itu di TV atau di internet, maaf, kurang berbobot. What's gonna happen to them? Siapa yang akan mengajarkan mereka critical thinking skills and problem solving skills? Dari situ masuklah aku, dan IP pertama yang aku bangun pada saat itu adalah Bicara Cinta. Sebuah podcast yang menurut aku berbeda dengan yang ada di luar sana ya. Karena memang aku mengundang artis-artis yang punya nama, tapi topik yang kita bahas bukan kepribadian mereka. Tapi benar-benar isu-isu yang menurut aku adik-adik kita di luar sana mungkin karena lingkungan mereka nggak boleh dibahas. Ngerasa malu untuk membahas. Dan aku ngerasa butuh ada seorang yang membuka conversation-nya. And so Puella is a platform for us to speak about issues, isu sosial maupun isu-isu lain yang menurut aku anak muda harus paham, at least basics-nya. Dan dari situ lahirlah 5 business unit lain yang sebenarnya kalau kita benar-benar teliti atau dalami, semua perjuangannya sama. Semua adalah untuk kedepannya membantu anak muda Indonesia memiliki tools yang cukup dalam berpikir untuk mengambil aksi-aksi yang tepat untuk memaksimalkan potensi mereka di masa depan. Begitu. Okay, very nice. Thank you. Give her a round of applause, everybody. Oke, thank you Cinta for that. Aku mau ke Mas Henry lagi. Mas Henry, tadi kita udah dengar tuh paparannya. Wah, kayaknya ide-ide besarnya, ide-ide kreatifnya udah banyak banget nih ya. Nah, sekarang mungkin dari sisi Lenovo ya, aku mau tanya gitu ya. Kan the very essence of technology adalah harus provide solution. Ya kan? Kalau itu cuman exist untuk keren-kerenan tapi tidak provide solution, mungkin tidak akan membawa dampak yang besar gitu ya. Jadi mungkin yang aku mau tahu adalah bagaimana teknologi di Lenovo ini exist untuk menjawab solusi dan juga mempermudah bisnis-bisnis yang mungkin tadi ditekuni oleh contoh-contoh bisnis-bisnis yang ditekuni oleh teman-teman ataupun teman-teman kreator lain di luar sana. Oke, jadi mungkin sedikit lagi tadi nyambung tadi yang poin yang pertama yang sebenarnya kan tadi saya cuma sebut salah satu lini produk kita. Nah sebenarnya kita tuh banyak banget lini seri konsumer kita ya terutama. Mungkin kalau teman-teman content creator yang memang contoh misalnya hobi main game gitu ya, terus butuh device yang powerful, kita punya lini seri yang namanya Legion. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang hobi main game itu tidak melulu main game gitu ya. Dan dia untuk para content creator tentunya butuh device yang powerful. Mungkin ada teman-teman yang nggak mau device saya terlalu norak gitu ya, terlalu banyak lampu sana sini. Dan kita juga punya sebenarnya lini-lini produk yang memang kelihatannya simple tapi sebenarnya dalamnya itu powerful. Dan untuk bisa mendapatkan device powerful itu kita perlu research and development yang cukup lama ya. Karena dengan ukuran laptop yang sekecil itu atau device kecil itu misal deliver pekerjaan yang dibutuhkan atau demanding dari teman-teman content creator itu gak gampang. Ya bahkan kita sekarang juga invest ya, kita invest 20.000 orang di headquarter kita untuk spesifik untuk research and development. Dan kedepannya kita akan banyak memberikan device-device yang tentunya lebih pinter ya, sekarang kan zamannya AI. Nah, bahkan di semua laptop premium kita itu kita punya yang namanya chip AI khusus yang bisa mempelajari ataupun memberikan solusi kepada teman-teman kita pada saat bekerja atau membuka program apapun itu udah gak usah mikir lagi, aduh ini bisa jalan gak ya, ini cukup gak ya performance-nya gitu. Seperti itu sih. Oke, thank you so much. Pastinya kayaknya kalau mau memilih
kayak jenis teknologinya itu pasti banyak, tapi at the end of the day kan apa yang menjawab kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Betul. Dan aku yakin Lenovo punya banyak juga produk yang bisa cater to all types of creators gitu. Oke, aku mau ke Aulia Nama Cinta dulu. One last question sebelum aku akan tanya ke all speakers gitu ya. Karena aku penasaran banget nih dari sisi tadi ini kalau aku dengar ceritanya Cinta, dengar cerita Aulion gitu ya. Semua tuh berangkat dari ide yang tadi purposeful dulu buat kita, kemudian buat kalian gitu ya. Kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang jadi realita lah gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan aku adalah challenge-nya memilih mulai dari mana. Karena kadang ketika kita memulai siapapun gitu ya, pasti ada pertanyaan. Mau ngikutin tren dulu atau mau ngikutin hati dulu atau ngikutin kantong dulu atau ngikutin yang mana. Nah tapi itu kan challenge dalam pemikiran. Cuman aku mau tanya in your perspective apa sih challenge-nya when you started supaya teman-teman juga bisa punya perspektif. Oh kalau gue di tahap itu ya berarti it's normal to face that gitu. Mungkin boleh. Kalau menurut aku juga dulu belum tahu personal branding itu kemana. Dan sekarang menurut aku personal branding tuh penting banget di antara banyaknya content creator. Dan menurut aku kita harus paling stand out, kita pengen dikenal content creator yang kayak gimana sih gitu. Gak bisa nih kayak misalnya pengen dikenal content creator fashion doang gitu, tapi harus yang kayak gimana gitu. Jadi harus yang lebih detail, yang itu tuh kamu banget gitu. Dan dulu yang aku lakuin adalah aku nyoba banyak hal. Aku dulu pengen banget jadi sutradara, jadi aku nyobain semua genre dari horor, drama, action dan segala macem. Terus aku nyobain banyak konten juga, stop motion itu juga banyak jenisnya, ada yang dari clay, ada yang dari gambar, ada yang dari kertas, itu aku cobain semua dan sampai akhirnya nemu apa yang paling serak buat aku. Dan dari situ aku ngerasa ternyata emang perlu dicoba semua dan sampai akhirnya aku bikin list apa aja yang aku suka. Jadi sesimpel kayak warna favorit, lagu favorit dan segala macem. Nah dari list-list yang aku suka itu tuh jadi kayak bumbu masakan gitu loh. Jadi aku kalau mau bikin konten karena aku suka merah biru kuning coba dimasukin. Terus karena suka lagu ini coba pakai musik ini. Dan itu aku coba ramuan-ramuan itu sampai aku ngerasa wah ini konten gue banget sih. Setelah udah tahu konten yang kita suka baru secara konsisten bikin terus-terusan sampai akhirnya penonton ngerasa kalau ini tuh konten yang kita banget gitu. Jadi emang harus konsisten dan harus nyoba banyak hal juga sih. Oke, sebelum aku ke Cinta, mungkin aku mau buka question and answer dulu to the floor. Supaya nanti teman-teman juga mungkin ada pertanyaan yang bisa memperkaya pertanyaan dari aku gitu ya. Karena aku yakin pasti banyak banget yang mau kita ceritain. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya ke 3 speaker kita, boleh kita kasih 3 pertanyaan yang dari kiri, tengah, dan kanan. Mungkin dari sebelah depan dulu, boleh silahkan Mas. Iya paling semangat itu dari tadi, ya silahkan. Kayaknya belum dibuka Q&A aja udah setengah berdiri dia. Boleh ditujukan ke siapa pertanyaannya, kemudian pertanyaannya apa? Cek. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin perkenalkan saya Geraldi Fauzian Firdaus. Saya ingin bertanya tentang lebih ke arah yang di bidang konten kreator. Dimana untuk yang sebelumnya kita sudah mendengar dengan ide-ide kreatif sesuai dengan tren sesuai seperti kayak film yang kita sukai seperti BRB dan segala macam. Kemudian untuk bisnis-bisnis yang banyak dibuka oleh influencer. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan adalah yang banyak dikeluhkan oleh generasi milenial dan Gen Z yaitu adalah tren kerja. Di mana tren kerja fleksibel dan remote itu sebenarnya itu menjadi tantangan atau peluang nggak sih dari industri kreatif seperti itu? Terima kasih. Wah terima kasih, itu pertanyaan aku juga. Oke boleh silahkan. Jadi pertanyaannya itu adalah kan konten kreator itu identik dengan pekerjaan yang fleksibel ya. Kemudian ya kan ya, jadi tren bekerja gitu orang menganggapnya seperti itu. Tapi mungkin apakah itu challenge atau itu actually opportunity dari konteks konten kreatornya? Apakah benar ada tambahan lagi? Cukup benar ya. Jadi seperti itu. Apakah itu sebenarnya plus point atau justru itu enggak juga loh kerjaan kita banyak gitu misalnya? Wah, justru menurut aku enak sih kalau misalnya kayak fleksibel gitu. Apalagi sekarang juga menurut aku
brand-brand tuh udah mulai punya trust sama content creator. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya brand-brand yang misalnya mau ngejual gelas ini, yuk beli ini yuk, udah gitu. Tapi brand gelas ini mungkin kayak Aulion boleh promosiin ini dengan stylenya sendiri gitu. Misalnya aku bikin stop motion atau aku bikin kreativitas dengan produknya gitu. Jadi menurut aku kalau misal kita udah punya personal branding yang kuat, brand tuh pasti akan ngelihat sih dan akan. Bener ya Mas Henry ya milih gitu kita. ya? Kalau mau nge-marketingin barang lihat orangnya juga ya? Iya sih bener. Boleh aku nambahin? Cinta. Bagi content creator memang kalian bisa kerja dari mana aja. Ya, dan itu benar-benar memberikan kalian kebebasan untuk menjadi seorang yang kreatif, melakukan apapun yang kalian mau, di jam apapun yang kalian mau. Tapi ingat, misalnya kalian bukan content creator, ini aku dari dua pihak ya. Kalau kalian bukan content creator dan kalian bekerja untuk sebuah perusahaan, mungkin itu IDN, mungkin buat perusahaan aku, mungkin buat perusahaan Lenovo. Nggak bisa dipungkiri bahwa kerja dari kantor menurut aku lebih efektif karena jalur komunikasinya jadi lebih cepat dan tidak ada miskom. Tentunya, waktu pandemi kita semua survive kok dengan adanya Zoom dan teknologi-teknologi lainnya. Tapi suatu hal yang aku pelajari adalah challenge di perusahaan aku sendiri adalah lebih baik kita semua berkumpul di satu tempat agar idenya tidak lost in translation dan kita nggak jadi saling baper, saling marah-marahan dan akhirnya tidak happy di environment pekerjaan. So it really depends. If you're a content creator kayak Aulion yang bisa bekerja sendiri atau mungkin ada tim tapi bisa terserah mau dari mana, good for you. Tapi ingat kalau kalian bekerja untuk suatu perusahaan, sometimes kalian harus mengerti tidak bisa selalu se-flexible itu. Dan untuk menjadi orang yang sukses, mau bekerja keras dan kadang bekerja 7 hari seminggu, lebih dari 12 jam sehari, that's part of the journey. Itu adalah prosesnya agar kalian bisa berkembang dan menjadi orang yang kalian inginkan di masa depan. So I'm sorry to say nggak ada yang namanya instant. If you want something instant, go ahead, tapi itu nggak akan last long. Thank you. Cinta itu benar banget sih, tapi kita juga ada satu kesempatan lagi untuk satu penanya lagi. Mohon maaf teman-teman, kita tidak bisa semuanya kita cater, tapi nanti mungkin kalau ketemu Cinta nih karena hujannya, ketemu Aulion karena masih hujan, mungkin mau ngobrol-ngobrol bentar boleh ya, silahkan satu pertanyaan lagi. Cek. Selamat siang Kak Cinta, Kak Aulion, Kak Henry. Tadi Kak Aulion state terkait personal branding. Banyak sebenarnya personal branding itu jenisnya ya. Mulai dari mungkin communication skill atau dari your style. Nah, saya yang mau tanyakan, karena kan Kak Cinta sendiri public figure, saya dulu dari taman kecil udah nonton sinetronnya yang udah hujan, becek, nggak ada ojek. Itu kan itu selalu terngiang-ngiang menjadi seorang satu trademarknya dari seorang Kak Cinta Laura. Nah, sebenarnya personal branding yang paling efektif itu apa sih yang bisa kita jual dari diri kita? Kebetulan kan saya pegawai BUMN. Nah, dan bagaimana sih menyikapi ketika kita berusaha mengeluarkan satu personal branding atau yang unik dari kita? Kadang-kadang kan yang namanya lingkungan tidak selalu bisa menerima, bilang caper lah, atau mungkin mencoba untuk tren lah, atau untuk viral lah. Nah, kira-kira personal branding apa yang memang efektif dan bisa langsung ngena ke semua orang sehingga bisa ingat, oh itu Kak Cinta, itu Kak Aulion, dan itu Ko Henry gitu. Terima kasih. Oke, mungkin tipsnya satu orang satu ya, karena pasti ini banyak banget yang mau di-share. Kita coba singkatkan untuk apa yang kira-kira paling relevan aja. Salah satu challenge terbesar untuk bisa survive dan punya personal branding yang kuat adalah kadang-kadang yang kita kejar adalah banyak orang kenal kita, views yang banyak dan viral. Tapi aku belajar sepanjang karir aku, kenapa aku bisa survive selama ini, karena aku konsisten. Saking konsistennya, walaupun aku rasa mungkin semakin kesini crowd aku semakin niche, dan bisa dibilang mungkin gak semua hal yang aku lakukan menjadi viral atau viewsnya puluhan juta. Karena konsistensi itulah orang-orang yang mengikuti aku sadar akan apa value aku, dan itu yang membuat mereka menjadi loyal. Jadi sebagai content creator atau sebagai seseorang yang sekarang berusaha membranding dirinya sendiri sebagai sosok tertentu,
Jujur kuncinya hanyalah konsistensi. Jangan kejar kuantitas, tapi kejar konsistensi dan kualitas diri. Dan orang yang mengerti kamu dan sepandang dengan kamu akan akhirnya menjadi loyal dan terus ikuti segala hal yang kamu lakukan dan percaya dengan apa yang kamu perjuangkan. And so that's my answer. Setuju banget. Iya. Tapi bener, tapi kalau menurut aku, kalau aku nerapin personal branding itu secara visual dan pembawaan diri. Jadi aku dari dulu tuh, dari yang waktu bikin awal konten di YouTube sampai sekarang, itu konten aku selalu colorful dan mostly emang warna favorit aku gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari style secara visual, itu pasti kerasa Auliona tuh ada di situ gitu. Jadi mau bagaimanapun outputnya, kayak misalnya aku bikin performance, aku bikin produk, merchandise atau bidang kreatif lainnya, itu masih bisa dimasukin kayak Auliona tuh tetap kelihatan gitu sih. Dan itu harus konsisten, harus terus-terusan orang ngelihat kita tuh seperti itu gitu. Oke, thank you so much. Tepuk tangan dulu buat 3 speaker kita yang keren-keren ini. Oke, let me take this one last chance untuk wrap up sesi kita hari ini ya. Jadi kalau dari aku sendiri, dan aku harap teman-teman mungkin punya juga interpretasi masing-masing. Tapi mungkin yang aku lihat nih konsisten nih ada di tiga-tiganya dari pembicara kita ya. It all starts with creativity. Makanya judul dari sesi kita hari ini adalah Borderless Creativity Era. Tapi creativity itu hanya tidak akan kemana-mana ketika tidak ada konsistensi. Kayak tadi ya, tidak konsisten, hanya kreatif di awal. Nah ketika kita sudah konsisten, barulah lahir ide-ide yang kontekstual. Jadi the 3 C's is actually how we're going to end this session. I would like to thank our amazing speakers on stage. Please give them a round of applause everybody. Terima kasih banyak semuanya. Okay. Thank you future leaders for your attention. Balikin kan. Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk sesi yang pertama. Kepada seluruh narasumber, berkenan boleh berdiri. Kepada Kak Cinta Laura, Kak Aulion, silakan boleh berdiri. Kita akan ada pemberian plakat penghargaan yang akan langsung diberikan oleh Mbak Kania. Untuk yang pertama, kepada Kak Cinta Laura, silakan. Boleh kita berfoto dulu, Kak Cinta, melihat kamera sentral. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan untuk selanjutnya plakat penghargaan akan diberikan kepada Kak Aulion selaku Creative Content Creator. Kak Aulion silakan. Luar biasa sesi yang pertama ini teman-teman, antusias sekali ya. Oke, kita akan foto dulu 1, 2, 3. Oke, dan untuk yang terakhir kita akan juga memberikan kepada Pak Hendry Lim, Consumer Product Manager dari Lenovo Indonesia. Kita akan berfoto dulu, 1, 2, 3. Oke, berfoto dengan seluruh pembicara kami persilakan bersama Mbak Kania. Oke, Mbak Kania di tengah boleh? Oke, ya. Kita akan berfoto dulu, 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita akan ada video dulu, boleh dilihat video yang di sini. Oke, kamera dulu ya. 1, 2, 3. And then satu video, boleh 1, 2, 3. Dadah, boleh.